Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat baik buat kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat pertolongan, buat campur tangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sepanjang malam dalam istirahat kami Tuhan, Engkau pelihara dan memberkati kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Semua karena anugerah-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami dimampukan untuk mentaati dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bantulah kami ya Tuhan, supaya bisa mengerti kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Berfirman buat kami telah siap mendengarkannya dan bertekad untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini kita mau belajar di bahas satu topik, yaitu berharga di mata Tuhan. Semua orang yang menjalani kehidupan di bawah kolong langit ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia jauh dari hadirat Allah, jauh dari persekutuan dengan Allah. Ada jurang yang sangat jauh karena dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tetap mengasihi manusia, sehingga dalam kasih-Nya Ia memelihara dan mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa kembali manusia kepada jalan kebenaran Allah. Itu sebabnya penulis Injil Matius berkata, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang membuat kita takut dalam hidup ini. Kita takut usaha kita bangkrut, kita takut melihat masa depan yang tidak pasti, kita takut menjalani hari-hari hidup yang kita lakukan karena ada banyak kejahatan yang terjadi. Kita takut ekonomi kita tidak stabil. Kita takut anak-anak kita dengan pergaulan mereka yang tidak sehat. Dan masih banyak lagi alasan untuk kita takut dalam menjalani kehidupan ini. Namun dari firman Tuhan pada kesempatan ini dikatakan, janganlah kamu takut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab secara seksama, maka kalimat janganlah takut ada kurang lebih 365 ayat dalam Alkitab. Yang ini berarti bahwa sepanjang tahun kita diajak oleh firman Tuhan untuk tidak takut dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tentu wajar kalau kita mengalami situasi-situasi tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu
yang membuat kita bisa cemas, bisa takut dalam kehidupan ini. Namun dari firman Tuhan ini kita diberikan satu semangat oleh Tuhan supaya dalam menjalani dan menghadapi berbagai persoalan di bawah kolong langit ini setiap hari, janganlah kita takut. Kita percaya bahwa kita berharga di mata Allah. Allah bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan alasan kenapa kita dimotivasi supaya jangan takut dalam hidup ini. Dikatakan oleh firman Tuhan, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, analogi tentang burung pipit dikatakan oleh penulis Injil Matius ini. Sesungguhnya kalau kita perhatikan burung pipit, burung yang paling kecil, burung yang tidak berdaya, tetapi ia dengan penuh antusias, penuh semangat menjalani kehidupannya. Ia begitu aktif, terbang kian kemari, terbang ke sana kemari, dan berusaha untuk mengumpulkan makanan bagi dirinya dan bagi komunitas di mana burung-burung pipit itu berada. Sehingga mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka diberi makan oleh Tuhan dalam segala aktivitas mereka. Burung pipit bisa saja menghadapi ancaman, menghadapi bahaya dari orang-orang yang ingin memanfaatkan burung pipit itu. Walaupun kalau kita perhatikan harga jual burung pipit pun begitu luar biasa. Tetapi dikatakan oleh penulis Injil Matius bahwa kita lebih berharga dari burung pipit. Artinya Bapak Ibu Saudara, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita diberi suatu posisi yang lebih tinggi dari burung pipit. Kita harus melihat diri kita sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang justru kita menganggap diri kita tak bernilai, tak berharga, sehingga kita tidak percaya diri, kita dikuasai oleh rasa rendah diri, kita mengalami hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita hanya karena kita kurang memahami tentang hidup kita, diri kita di hadapan Allah. Pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu takut. Apapun yang berpotensi untuk membuat kita takut, kita diberi roh keberanian oleh Tuhan untuk menghadapi semua situasi-situasi, kondisi-kondisi yang memicu terjadinya suatu kondisi psikologis yang akan membuat kita takut. Tetapi penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Dia Sang Immanuel ada bersama kita. Kemudian kita juga adalah berharga di mata Tuhan, bernilai di mata Tuhan. Dan Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Darah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu sebabnya kalau kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, maka Allah itu Allah yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut kalau burung pipit saja Tuhan pelihara. Apalagi kita umat kepunyaannya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dia pasti menyertai kita. Dia pasti menolong kita. Dia pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup setiap hari. Karena itu mari kita terus bergerak seperti burung pipit yang terbang kian kemari untuk mencari rezeki, mencari berkat yang Tuhan Allah sediakan. Demikian juga dengan kita dalam segala aktivitas kita. Biar kita terus bergerak untuk mencari rezeki. Kita tahu bahwa berkat itu tidak datang dengan sendirinya. Kita harus rajin bekerja seperti burung pipit. Ketika fajar menyingsing, mereka berkicau sebagai tanda syukur kepada Sang Pencipta. Dan setelah itu mereka terbang untuk mencari makanan.
Begitulah dengan kita juga di pagi hari ini. Ketika kita bangun pagi, kita bersyukur kepada Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mengasihi, yang memelihara, yang melindungi, yang menyertai kita. Kemudian kita beraktivitas, kita bekerja, kita berusaha. Karena kita percaya melalui usaha, melalui kerja yang kita lakukan, maka ada persediaan berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan bahwa kita berharga di hadapan Allah, lebih berharga dari burung pipit. Oleh sebab itu, jangan kecil hati, jangan putus asa, teruslah berjuang. Karena segala perjuangan yang kita lakukan bersama dengan Tuhan pasti akan membuahkan hasil bagi kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus bergerak dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pemberkatan Tuhan. Sehingga kita tidak takut karena ada Tuhan bersama dengan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.